Selamat datang di Algeria, ini negara ke-104 yang aku kunjungi. Jadi kali ini aku mau ajak kalian buat Algiers City Tour, jalan-jalan di ibu kota Algeria. Jadi ini merupakan kota yang sangat cantik, ada pengaruh dari Prancis. Video ini bakal lumayan panjang, jadi jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode Algeria. Halo guys, selamat pagi dari Algeria. Ini adalah negara ke-105 yang aku kunjungi. Buat kalian yang nonton, semoga kabar kalian baik-baik aja. Dan ini adalah series kedua dari video Explore Algeria, Afrika Utara. So, aku excited banget buat hari kedua ini. Karena kemarin kita udah one day trip pergi ke Tipaza sama Churchill. Kalau kalian belum nonton videonya, boleh check it out video sebelumnya ya. Nah, hari ini kegiatannya adalah seharian bakal city tour di ibu kota Algeria, yaitu kota Algiers. Jadi, aku baru aja bangun sekarang jam 7 pagi. Ini aku di hotel. Nanti sore aku bakal ajak kalian room tour kamar aku. Dan pagi ini kita bakal breakfast dulu turun di bawah. So, aku cuma 3 hari sih sebenarnya di Algeria. Tapi benar-benar ini negara yang menurutku visanya lumayan lama prosesnya di embassy di Jakarta. Terus lumayan jarang juga orang kayaknya datang traveling ke Algeria ya. Jadi ini menarik banget buat aku lihat dan show ke kalian juga. So langsung aja kita turun ke bawah, mari kita makan. Kita makan dulu. Ternyata di sini menunya tuh unik-unik sih. Jadi pastry-nya ada yang enak-enak gitu. Pastry coklat sama croissant-nya enak banget kelihatannya, garing banget. Terus apa lagi ya? Aku ambil kayak ini rujak deh, manisan kayak gitu. Nih. Ini kayak manisan rujak banget, jadi aku tergiur ya. Kayak asinan apa manisan gak tahu juga. Terus ada nasi juga. Nasi, telur sama ini kayaknya kebab gitu. Yang aku pengen banget coba adalah rujaknya dulu. Tapi gak tahu deh, sebut aja rujak. Ini enak, ternyata bukan rujak, tapi kayak lebih ke sop buah gitu. Enak banget. Terus yang bikin penasaran, kurma sih. Aku suka banget kurma, dan ini enak banget. Enak banget kurmanya. Enak-enak banget, makanan manis di sini beneran. Ini aku ada pesan telur juga, 2 sama keju doang tadi. Mari kita makan. Nasi di sini tuh tipenya nasi panjang gitu. Kayak nasi apa ya? Beras basmati ya namanya. Jadi ada satu keju. Waktu tuh kalau di Indo ada keju yang logonya tuh sapi merah. Nah sekarang di sini tuh ada keju lagi, tapi bentukannya tuh kayak gini. Dan tadi aku cicip, rasanya sama persis gitu. Enak banget. Kayak keju instan yang langsung dimakan gitu loh. Yang kalau di Indo tuh bentuknya dadu. Kadang warna merah. Kayak mentega gitu, enak banget. Biasanya orang di sini Algeria itu kalau sarapan biasanya roti sama double espresso. Aku nggak kuat kayaknya double espresso, jadi aku minum americano aja. Oke, aku udah beres dan udah dijemput di bawah. Jadi
Di Algeria itu kita harus pakai lentur kalau orang Indonesia, di mana waktu kalian apply visa juga kalian harus cantumin lentur, nanti dia kontak lenturnya. Jadi nggak bisa traveling sendirian sebenarnya. Dan let's go. Untuk visanya itu aku apply langsung di embassy, ada syarat-syaratnya, kurang lebih sebulan, lumayan lama sih. Ya inilah Algeria. Ini hotelku. Nanti aku ajakin room tour ya sorean. Bagus banget. Ini adalah suasana dari kota Algeria. Pagi-pagi banyak mobil-mobil yang pergi kerja dan suasananya tuh lumayan macet di beberapa tempat. Kali ini sesuai dengan itinerary yang ada di tour, aku bakal pergi explore area Old Town dan nanti bakal cobain makanan lokal juga di sini. Oke, jadi kita udah sampai di tempat dimana di city center, pusat kota. Jadi di sini banyak tempat-tempat sejarah yang bisa kita kunjungi. Dan pertama kita lagi di Palace, sebuah istana. Kita mau ajak kalian jalan-jalan. Hari ini tuh lumayan cerah ya cuacanya di Algiers. Dan ini Palace Algiers. Kita masuk dulu dalam sini. Jadi di Kasbah Old Town ini kalian bisa lihat sejarah dari zaman Ottoman dan kemudian dari Prancis. Jadi masih banyak peninggalan dari dua kekuasaan itu di tempat ini. Tapi kalau kalian lihat di tepi pantai, kebanyakan adalah bangunan-bangunan bergaya Prancis di sini. This is a model of the modern time Kasbah. The orange structures are all Ottoman houses. We are, yes, the orange ones. These and those are all Ottoman houses. The green ones are mosques. And the extra yellow are the French buildings, most of the French buildings that were built. Jadi di sini tadi kita lihat sejarah dari zaman abad ke-15. Di sini tuh dulu didudukin sama Ottoman, kemudian lebih banyak sejarah tentang peralihan dari Ottoman ke zaman Prancis sampai abad ke-18an gitu. Jadi kita mengunjungi berbagai tempat-tempat sejarah di mana masih bergaya Ottoman dan ada juga nanti bergaya Prancis juga sampai ke tepi pantai. Dan ini adalah masjidnya. Jadi sekarang kita di dalam dari masjidnya dan di sini kita bisa lihat ini adalah masjid bergaya Ottoman di zaman dulu. Tapi di sini banyak ornamen-ornamennya tuh yang jadi perpaduan budaya bangsa-bangsa. Nah kalau lihat tiangnya ini tuh bergaya Venetian di mana sudah ada dari abad ke-5 sebelum Masehi. Terus di sini juga ada di dindingnya ini ada lukisan-lukisan. Kalau ini memang dari Italia katanya. 2 warna, tapi kalau yang bunga-bunga kayak gini, ini masih asli guys. Ini dari zaman Portugis. Jadi kalau kalian ke Portugal, itu kalian bakal ngelihat banyak bunga-bunga, kayak keramik-keramik kecil gitu. Bahkan di rumah-rumah dindingnya itu juga terpasang kayak gini, jadi cantik banget. Dan tadi aku dijelasin satu fakta unik tentang bendera yang ada bulan sabit sama bintangnya. Dimana aku kira selama ini itu adalah simbol dari negara-negara Islam. Tapi sebenarnya katanya itu adalah simbol dari Bizantium. Jadi memang kebanyakan diadopsi oleh negara-negara Islam buat itu. Hari ini kita jalan-jalan katanya kurang lebih 10.000 langkah. Jadi kita bakal enjoy banget selama di sini. Tapi benar-benar kita tuh menelusuri jejak sejarah dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga sampai kurang lebih sekitar abad ke-18 di mana dari bangsa Venetian, terus ada bangsa-bangsa lain datang. Cuman yang paling di-highlight di sini adalah Ottoman datang di
abad ke-15 sama Prancis di abad ke-18 di area Algiers ini. Ini peninggalan-peninggalannya. Is this the real photos of? Real places all around Algeria. Wow. Timgad. Jamila. Jumila. Jamila. It's like very nice. Jadi sekarang aku di satu bangunan dimana dulu di zaman Ottoman ini tuh jadi gunpowder storage. Jadi kayak di bawah sini itu jadi tempat-tempat penyimpanan bubuk-bubuk buat senjata. Jadi memang dipakai karena zaman itu tuh banyak banget perang. Jadi ternyata aku baru tahu dan baru pertama kali lihat ternyata mereka nyimpennya tuh di kayak gini. Aku kira ini tuh tempat kayak buat nyimpan air atau apa, karena gede banget ya. Tapi ternyata ini tempat buat naruh bubuk-bubuk peledak di zaman perang pada waktu itu. Gak cuma satu, tapi satu kawasan ini. Wow. Tapi sekarang juga udah direnovasi dan lebih better lah buat dilihat. Nih, gak cuma satu, banyak banget. Guys, ada keledai. Keledai itu memang adalah hewan untuk bawa barang-barang berat. Makanya di atasnya itu sekarang dikasih itu kantong buat bantu bawa barang. Menarik ya? Ever since you can't access it with vehicle, they use the donkeys to move things around. The donkey. Wah, cakep banget areanya. Ini kalau lurus ke depan itu udah laut guys, laut Mediterania. Terus banyak bunga-bunga. Bougainvillea. The tree is named the Bougainvillea. Katanya namanya Borgombela. Bougainvillea. Borgombela. When the French arrived to Brazil, they called it Bougainvillea. Yes, this is the name of it. Bougainvillea. French name it Borgombela. Bougainvillea. Bougainvillea. Dinamain oleh Prancis. Jadi ini ada aqueduct, jadi kayak bendungan lah kalau di bahasa kita. Tapi ini tuh dibangun oleh bangsa Roma di mana 2000 tahun yang lalu guys. Jadi mereka 2000 tahun yang lalu udah bangun kayak gini karena untuk membantu sistem irigasi atau air di kota ini ya. Keren banget. 2000 tahun bangsa Roma. Ini benar-benar kota sejarah ya di Algeria. Jadi kalau kalian suka sejarah, itu cocok banget buat traveling ke Algeria. Dan sejarah Islamnya juga di sini oke banget. Hai. Sekarang kita masuk ke Kaspa. Ini daerah yang tadi ditunjukin waktu di museum. Jadi satu kawasan ini tuh jadi tempat tinggal orang-orang. Wow, it's beautiful. Jadi di sini banyak ini toko-toko. Aku nyium bau makanan yang lumayan enak sih. Nih jualan kebab, sarden. Di sini banyak ikan kayak. Here a lot of seafood also, right? Get from the sea, like Fishing town. a fishing town. All of the coastal areas has a lot of seafood. Like Tipaza and Churchill is. All of them. But there is more active than anything else. There's also the traditional dishes. Wow. Masih pagi, semua orang baru beraktivitas. Oke, jadi sini ada satu rumah yang rumahnya tuh pintunya tuh menarik banget. Ini kayak dindingnya, tiangnya itu dari
marble kayak gitu. Terus pintunya pintu gede. Wah. Di sini banyak lukisan-lukisan ya di dindingnya. Nih diajak masuk kemana ini? Who is this? This is the house, the second house that we're gonna visit. The common people's house. This is a very, very humble house where the people actually still living. Ini kita juga berkesempatan mengunjungi rumah gaya Algeria juga. Nah, jadi ini tuh sudah agak dimodif dikit, tapi yang paling dia tambahin tuh adalah dulu tuh nggak ada cahaya matahari, sekarang ditambahin. Terus ini perkakas-perkakasnya kayak tempat teh, terus ada kendi, radio dan lain-lain. Jadi beginilah suasana rumahnya. Yuk kita naik lagi ke atas. Nah, jadi di sini bukan cuma museum, tapi orang juga tinggal di sini. Kita naik lagi ke atas. Unik ya rumahnya. Ini rumah benar-benar tradisional banget di Algeria. Sekarang kita di rooftop. Wow. Wah, ini gila sih pemandangannya. Wow. Wow. Gila, keren banget. You see all the way to the mountains. Guys, jadi ini benar-benar view-nya tuh speechless banget. Jadi di sana itu Laut Mediterania, banyak kapal-kapal ya, kapal-kapal perdagangan lah. Nah, di bawah sana tadi yang di pertama-tama mungkin kalian lihat area warna kuning, itu ada bangunan-bangunan bekas Prancis. Tapi di sini juga ada beberapa masjid. Masjid itu gaya Ottoman kayak gitu. Di bawah nanti kita bakal jalan ke depan sana. Kita bakal banyak jalan hari ini. Dan ini adalah view kota Algiers. Jadi bener-bener kerasa oldies banget ya. Kayak bener-bener sejarah banget pokoknya. Keren banget. Jadi aku berdiri sekarang ini di atas bukit. Jadi area sini bener-bener bisa ngelihat view keseluruhan dari kota Algiers. Tapi yang kita lihat di depan sana itu ada pegunungan-pegunungan. Itu bener-bener bagus banget. Dan di sana ada pelabuhan buat kapal-kapal kayak kargo dan lain-lain. Wah, ini indah banget sih. Indah banget. Di sini ada warung. Kita sama Mr. Zaki, guideku. Jadi kita dipesenin, this is espresso, right? Yes. Ya, orang sini biasa minum espresso pagi-pagi. This is like what Italians do, right? Same here. Yeah. Double shot, tiny espressos. Good energy boost. In Asia, usually they add water, become Americano. Yeah, that's like black water. It's Yeah, not yeah, really- yeah. Black water. Ini kita jalan turun ke bawah. Ini neighborhoodnya cakep banget sih sekitaran sini ya. Kayak kehidupan orang-orang di sini waktu pagi. It's good to stay in the shade. Oh my god. Wah, rumah-rumahnya masih lokal banget. Di sini tuh banyak kucing, guys.
kucing-kucing lokal. They're not very troublesome. Stray cats are not as dangerous as stray dogs. That's They it. Huh? That's Yeah, it. stray dogs actually. They are. They work as a mud. Ini suasananya. Udah mulai panas ya. Sekarang suhunya tuh 28 derajat. Dan kita lagi menuju ke area pantai. Rame banget. Banyak orang foto-foto di sini karena view belakangnya bagus. In the middle road. So it's the difference between upper part and the lower part. Ini aku tunjukin kalian suasana jalanan di sini ya. Suasana jalanan di Algeria. Jadi kita jalan menelusuri area sini, kita turun ke bawah ke area pelabuhan. Dan memang seru ya melihat kehidupan lokal di area sini. Ini kawasan bisa dibilang old town-nya sini lah. Jadi kita masuk ke dalam ini. Ini adalah National Museum. It's a house. Oh, rumah. Ternyata ini rumah. Wow. Indah banget. Dinding-dindingnya nih keramik-keramik dari zaman dulu. Seperti yang kita bilang tadi, kayak tiangnya aja ini dari zaman Romawi ya. Keramik-keramiknya juga. Was built in 1799. Ini dari abad ke-18. Very beautiful. Wow. Bagus banget. Jadi ini kawasan, ini tuh bisa dibilang kayak rumah lah. Dan pada zaman dulu tuh ini jadi tempat tinggal petinggi lah. Dan kalian lihat ini bagus banget. Bisa dibilang ini courtyard bahasanya. Dan keramik-keramik di dindingnya itu benar-benar details banget. Jadi satu kawasan ini tuh ada kurang lebih 3 lantai. Dan ada rooftopnya buat ngeliat pemandangan dari atas. Dan dari tahun 1799, tempat ini sampai sekarang jadi bisa dibilang museum, memperlihatkan beberapa peninggalan-peninggalan dari zaman dulu. Ini kita lihat dari lantai 2, view-nya bakalan lebih bagus. Wah. Maybe from that angle.
Ini bagus banget sih. Ada masjid di sini. Is it masjid? Yes. Kichawa Mosque, built in 1670. Kichawa. 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 Ini kita jalan ke pasar lokal ya, rame banget di sini. Wow, ini masjidnya keren banget sih. Wow, keren banget. Kawasan pasar lokalnya di sini. It's too busy. People, you know what? Ya, kita lihat-lihat aja di sini. Ya inilah pasarnya ya. Gedung-gedungnya bagus banget. Ini pasar lokal ya, lumayan hektik di sini. Banyak yang jual sepatu, barang, makanan. Kayak banyak banget di sini. Tapi gedung-gedungnya tuh kayak gaya-gaya Prancis tadi yang aku bilang. Sekarang udah bagus-bagus banget gedung-gedungnya. Di sini tuh semuanya tuh murah guys, jadi nggak mahal-mahal banget. Cuman aku belum ada kesempatan buat tuker duit di sini. Oh, ada yang jual kurma. Is that dates? Yes. Kurma-kurma tuh. It's the season, the harvesting season of the day, so they are all fresh and very, very delicious. Oh, Very sweet. mereka udah panen nih. Sekarang musim panen kurma, jadi banyak banget toko-toko kurma, katanya fresh banget itu. Jadi di bawah sini juga ditemuin satu historical site, tapi ini tuh rencananya mau dibangun metro gitu, tapi nggak jadi. Ini kawasannya ramai banget. The architecture of the buildings George like Haussmann architecture. it's like French things, Very yeah. Specific type of architecture Oh, called the Haussmann architectural style. George Haussmann. 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 Itu arsitekturnya. Wow. Ini rame banget alun-alunnya. Dan di depan sana itu ada coast area, jadi di situ laut. Di pinggir-pinggir sini banyak kawasan pertokoan gitu. Ambil jalan. Ini bagus banget sih area sini. Jadi ini memang area yang dibangun di abad ke-18 itu, bangunannya tuh bener-bener kelihatan banget kayak lagi di Prancis gitu. Dan sekarang ini jadi pusat di kota ini. Jadi banyak pasar, orang-orang beraktivitas tuh kebanyakan di area sini. Di sini juga ada bus, ada metro juga, dan transportnya juga lumayan lengkap di sini. Nih, roti-rotian street food.
Jadi kita makan siang dulu, diajakin di tempat makan yang otentik banget. Ini bagus banget restorannya. Oke. Wow. Jadi duduknya tuh di kursi pendek kayak gini. Pendek nih kursinya. Dan makannya tuh kayak di meja-meja kayak gini. Tuh ada alat musik. Is that sitar? Oud. Oh. Musik Timur Tengah. This is the rishta, the noodle one that we saw yesterday. Yeah. This is meatballs With the soup. with garlic tomato soup. It's very delicious, very flavorful. Couscous, you know what couscous is? Yeah. Of course, couscous is all couscous. By the way, there's no such thing as a Moroccan couscous. Okay. Okay. And nor a Tunisian couscous. Not even Algerian couscous. There's just couscous. Jadi benar-benar kita cobain makanan lokal khas Algeria di sini ya. Jadi banyak dari menunya ini kayak minuman-minuman. Tadi kata Zaki ada satu soda namanya Hamout. Kita cobain juga. Terus masih banyak lagi sih. Nah, harga-harganya juga masih masuk akal, cuma kayak 15 ribuan. Makanannya masih 20 ribu, 30 ribu, masih murah banget. Sama ya makanan-makanannya kayak gini. Aku percayain aja pesanannya sama dia. Jadi kayak ada sop tomat sama roti, terus ada mie. Nah, aku cobain mie karena katanya mie-nya itu wajib banget dicobain katanya. Mie sama ayam gitu. Terus ada sup meatball, ada banyak macam lah pokoknya kayak makanan-makanan lokalnya. Dan ini tuh lokal semua. Ya, ini kayak makanan-makanan entries-nya. Jadi kayak ada terong, ada tomat sama cabe, terus ada olive. Oke, jadi makanannya udah datang, tapi si Zaki guideku lagi nelpon di luar. Jadi aku mau jelasin dikit makanan-makanan Algeria ke kalian. Aku lupa nama-namanya, cuman kayak aku jelasin sepenampakan aku aja ya. Ini ada dikasih roti baguette, ya kayak roti Perancis gitu. Terus ini ada black paste. Ini tuh kayak paste olive oil gitu. Ini favoritnya si Zaki katanya. Jadi katanya dia selalu makan ini, jadi kita cobain ya. Tapi wanginya tuh olive banget. Terus ini ada sup warna merah. Ini katanya sup tomat gitu, sama dikasih beberapa bumbu spices. Terus di sini ada kayak rissoles, kayak spring roll ya bentukannya. Cuman aku nggak tahu isinya apa. Sama ini ada mie. Mie ini namanya Redsta tuh, Redsta. Dan ini tuh terkenal banget karena di mie-nya tuh kayak mie tipis gitu. Terus dia tuh ada ayam, ada telur, ada kacang-kacangan, sama ada kentang biasanya sama timun. Biasanya ada wortel juga. Sama minumnya dia ada ini, Hamout. Hamout ini tuh terkenal banget dari 1878 kata si Zaki. Ini tuh enak banget lah rasanya, lemonade gitu. Jadi aku nggak sabar buat cobain ini. Ini gulanya juga lumayan banyak ya. Katanya ini wajib banget. Dan dingin, segar banget. Jadi sebenarnya kita sharing-sharing aja sebanyak ini. Sebenarnya banyak banget ya makanan sebanyak ini. Mata uangnya dinar, jadi aku belum tukar duitnya karena belum sempat. Jadi mungkin nanti aku abis ini bakal tukar duit. Tapi ini tuh hari terakhir ya, jadi aku nggak tukar banyak-banyak sih duitnya. 1 dinar di sini tuh sekitar 127, 100 rupiah lah, 170-an kayaknya. Jadi kayak kalau misalnya ini minumannya ini 100 dinar, jadi sekitar 18.000 gitu. 180 lah kalau nggak salah. Dan ini vibes tempatnya bener-bener otentik banget ya, kayak makanan lokal. Dan memang banyak turis di sini. Dan aku lihat meja-meja orang, mereka pasti pesen rikta ini, mie yang gede banget. Gue kaget kayak orang sini makan mie juga ya ternyata ya. Very sour, very delicious. Oke, kita cobain ya. Hamout.
perfect. Enak banget. Dia soda tapi nggak terlalu manis, asam-asam seger gitu. That's it. Yeah. Bon appetit. Do you need one more plate? I'll share. You can share first. Alright. I ate not too much. You can get. Just a little bit. Black olives with anchovies. Very delicious. Oh, olive hitam terus pakai anchovies teri kayak gitu. Jadi katanya enak banget. Jadi kita pengen cobain ini. Start with the entree. Oke. Katanya mulai dari ini entry-nya dulu. Kita ambil roti baguette, right? Yes. Small slice of bread. Small size of bread, roti kecil dipakein sama like this. Yes. Strong flavor. Rasanya kuat banget. Asin dari anchovy-nya. From the anchovies, right? Enak-enak. Sama mie-nya. Ini mie-nya tuh tipis banget. Enak tau. It's delicious. Dulu. Ayamnya enak banget. How to try? Ada sup tomat, rasanya tuh enak banget. Jadi risolnya dikasih sama jeruk nipis. Baru kali ini lihat risol dikasih jeruk nipis kayak gini. And eat like this. Oh. Chicken. It's chicken. Ayam. Wow. It goes well with the soup. That's actually on. Wow. Wah, enak banget ini. Enak banget. Jadi memang ini Rektain itu salah satu makanan yang terkenal di sini. Jadi orang-orang biasanya makan seporsi kayak gini aja, tapi porsinya gede banget. Seporsi ini aja aku nggak habis sebenarnya. Bisa bagi dua. Jadi kalau aku lihat orang-orang di sini tuh semuanya tuh pesan Rektain nih. Dan aku tanya, katanya ini tuh cuma bisa kalian temuin di Algeria. Di tempat lain kalian nggak bisa. Kayak makanan lain itu masih bisa di Afrika Utara lainnya. Tapi yang ini tuh benar-benar cuma di sini, makan mie. Jadi benar-benar porsi makan di sini tuh gede banget ya. Jadi kayak pesan satu menu itu bisa bagi dua sebenarnya. Dan ya makanan-makanan sini enak, masih masuk lah di lidah kita. Rasanya itu benar-benar kuat. Dan ya makanan lokal tradisional dari Algeria. Tadi yang paling highlight-nya adalah mie-nya itu. Sebenarnya aku cuma 2 hari full di sini explore, jadi di Algeria ini video terakhir. Jadi aku cuma punya 2 video selama di Algeria. Video kemarin sama video hari ini. Karena memang aku juga kemarin itu sampai selesai dari Tipaza Churchill itu jam 2. Sebenarnya aku capek banget karena aku belum tidur seharian. Jadi aku pakai waktunya buat istirahat di hotel kemarin. Jadi ya hari ini kita banyak jalan-jalan di kota sih. Nah jadi ini adalah mata uang dari Algeria. We call it DZD. Dinar. Dinarnya Algeria. Jadi ini 1000, satunya itu kalau dirupiahin tuh 170 rupiah lah.
Ya, ini mata uangnya. Jadi habis makan kita jalan-jalan sama Zaki, tour guide. Digestion, of course. Very addictive. Wow, gedung-gedungnya bagus banget. Building number 12. They have the... Jadi ini gaya-gaya gedung Prancis semua di area sini. Memang kalau di area pinggir-pinggirannya itu banyak banget gedung-gedung warna putih dengan desain-desain yang keren banget. Di sini aku jarang lihat banyak brand luar gitu. Jadi kebanyakan tuh ya lokal-lokal semua di sini. Oh, itu ada metro station tuh. Is that metro? Yeah. Ah, di sini ada metro juga. Nanti kita bakal naik metro itu. They go well with coffee. In the morning. Morning, after lunch, in the evening. Ya, inilah kawasan sore dari jalan-jalan. Lihat warga beraktivitas di sini. Di sini tuh memang agak macet jalannya, cuman kayak nggak ada klakson-klakson gitu. Dan ya di sini teratur, lumayan teratur sih, meskipun macet. Tapi kebanyakan warna gedung-gedung di sini tuh warna putih, kayak warna marmer mewah gitu. Wah, ada monumen. Di sini mereka pakai bahasa Algeria dan mereka juga bisa pakai bahasa Arab di sini. Jadi ini salah satu monumen perjuangan di tengah kota. Tapi lumayan bersih sih jalanannya, kayak aku belum lihat sampah dari tadi. Pejalan kaki juga enak buat jalan di sini.
Jadi kita walking tour aja, lihat alun-alun di sini. Rumah-rumahnya beneran bagus-bagus banget. Cakep banget ternyata. Sini orang nongkrong kebanyakan nih, makan, nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Dan banyak ruang hijau juga di sini, tumbuhan-tumbuhan. Jadi sebelah kiri ini ada masjid yang keren banget. Kita lagi cari spot foto yang bagus. Ini di downtown-nya, persis. Wah, bagus banget. Halo. Guys, just ini adalah post office yang dibangun oleh Perancis pada abad ke-19-an. Dan ini gede banget ya. Aku kira tadi ini masjid, tapi ternyata ini adalah post office, kantor pos yang dibuat untuk bantu kirim-kirim surat menyurat gitu. Dan ini gede banget ya. Megah banget bangunannya. Bahkan sampai belakang sana juga. Wow. Tapi benar feels-nya kayak lagi jalan di Prancis sih. Gedung-gedungnya tuh di kawasan downtown-nya benar-benar Paris banget. Jadi ada satu gedung yang bentuknya bagus banget, warna putih, terus agak tipis gitu depan ini. Jadi kita bakal pindah ke area selanjutnya, itu naik metro. Dan ini kita diajak sama Zaki buat beli tiket dulu. Ya ini kawasan metronya ya, bagus juga ternyata, lengkap transportnya. How much one ticket price? 5. 5 That's dinar. like, yeah, 25 cents or something. Very cheap. Cuma 3.000 doang, murah banget. Guys, itu bukan 3.000 tapi 50 ini berarti sekitar 7.000-an sekali naik. Dan ini bersih banget sih. Rame juga orang-orang. Half from the Kasbah. Almost, yeah. Almost half. Jadi kita lagi ngunjungin Botanical Garden. Ini taman bunga yang gede banget di kota ya. Ini tuh gedenya tuh 32 hektar tau, gede banget. Mungkin kayak kebun raya Bogor lah ya kalau dibahasain. Sebenarnya tempat yang kita pengen kunjungi tuh nggak terlalu banyak lagi. Jadi sisa satu ini sama satu lagi nanti ke monumen. Tuh monumennya ada di belakang, tuh tinggi banget. Ini wajib monumennya dikunjungi. Dan ini beli tiket dulu. Satu tiket harganya 150, sekitar 20 ribuan tiketnya masuk ke sini. Karena di sini tuh jarang turis, jadi dia tuh nggak bedain antara turis luar sama turis dalam negeri ya. Sama tadi metronya di dalam bagus, cuman aku nggak sempat nge-record karena rame banget. Jadi ada dua line biru, kita ambil line biru, sama ada line merah sama hijau juga.
Metronya bagus guys, ternyata. Wow, The French part of the garden. French Park. The French part. Ini tamannya dibuat oleh Prancis. Bagus banget. Damai banget suasananya di sini. Loh, ada pohon pisang juga. Ini tanamannya asli semua ya. Ini kayak kebun raya Bogor sih. Kebun raya Bogor, tapi versi dibuat oleh Perancis punya. Garden on one side, and the English on the other. Jadi di taman itu ada dua bagian, ada bagian yang dibuat sama Prancis, ada bagian yang dibuat sama Inggris juga. Sekarang kita ngunjungin yang bagian Prancis dulu. Jadi udah pasti gedung-gedungnya sama hiasannya pasti gaya Prancis banget. Platane. Plain trees. Platane. Ini kita masuk ke area bambu-bambuan. Kayak di Old and big. Kyoto. Big and old. Mhm. Kayak di Jepang ya. Jadi aku ketemu satu daerah yang ada dragon trees. Jadi ini tuh hidup cuma di beberapa tempat kayak di Canary Islands sama di Socotra. Dan aku tahu ini tuh hidup memang di Socotra. Ini keren banget sih pohon-pohon ini. Dan waktu itu di Prancis itu dibawa ke sini tuh dari Canary Islands. Wow, bagus banget. Jadi aku baru tahu ini beneran hidup juga di sini ya. Ini tuh bisa dibilang kayak pohon yang sangat-sangat susah ditemukan ya, karena cuma di beberapa part doang. Jadi sini ada satu pohon raksasa gede banget. Ini ficus tree atau pohon ara. Aku baru tahu ada pohon ara di sini. Ini kayak kelihatannya menyimpan histori atau cerita sejarah udah ribuan tahun ya. Gede banget. Ini ada sejarahnya. 1932 film Tarzan, The Ape Man, directed by American filmmaker. Oh, wow. First scene of the original. Guys, jadi kalau kalian tahu film Tarzan ini tuh pertama kali syutingnya tuh di sini tempatnya, di pohon araing ini. Dan kalau kalian lihat itu aslinya pohon itu dari Kalimantan, Jawa sama Malaysia gitu. Dan ini gede banget sih pohonnya. Tapi namanya itu pohon ara. Aku nggak tahu aslinya ara atau bukan. Tapi kalau di translate itu ficus itu pohon ara. Tapi kelihatannya kayak pohon beringin gitu ya. Mungkin kita sebutnya beringin sih. Aku nggak tahu juga. Coba kalau kalian tahu, coba tulis di bawah ya. Dia tulis tadi ini dari Kalimantan sama Jawa gitu. Orang sini tuh bener-bener ramah dan murah senyum banget. Jadi tiap kali berpapasan kayak ngajak senyum terus kayak gitu ya. Dan bener-bener ramah banget. In 82.
right? On the 20th anniversary of the independence, the structure is 9. Jadi kita sampai di Martyrs Monument, ini gede banget. Jadi ini tuh dibangun 1982, memperingati 20 tahun kemerdekaan dari negara Algeria. Jadi satu yang unik bentuknya tuh kayak 3 bangunan, ini tuh daun palem. Jadi ada 3 kayak gitu yang menopang gedungnya. Jadi itu untuk melindungi satu api abadi yang ada di tengah sana. Dan di ketiga sisinya itu ada yang berjaga, kayak patung-patung yang berjaga. Ya, ada 3 yang berjaga juga. Ini kita lihat buat api abadinya. Oh, di dalam sana ternyata. Wow. There's a nice viewpoint on the other Yeah. side. You get to see the bay. Let's go. Jadi dari atas ini, tadi kita mulai itu. Di atas sana itu bagian upper kasbahnya. Tadi kita keliling-keliling di sana. Makan semuanya di sana sampai post office downtown. Terus tadi naik metro sampai ke sini. Nah, di bawah itu tadi tamannya. Dan sekarang kita tiba di tempat terakhir ini, Martyrs Monument ini. Jadi begitulah akhir dari trip Algeria selama 2 hari ini. Benar-benar masih banyak sih kota lain yang perlu dikunjungin kayak Konstantin, Jemila, dan lain-lain. Masih banyak banget. Cuman aku cuma sempat punya 3 hari doang, 2 hari full di sini. Jadi memang 2 hari ini aku juga sambil rest karena ini pertengahan trip aku. Masih ada 3 negara baru atau beberapa negara lagi buat dikunjungi. Jadi aku perlu rest day di sini. Begitulah tripnya ya selama 2 hari. Semoga kalian tahu pandangan terhadap negara Algeria ini. Jadi semoga kalian bisa nonton video sebelumnya juga. Itu aku day trip pergi ke Tipaza kayak gitu. Jadi jangan lupa tonton ya video sebelumnya. Dan bener-bener orang Indonesia tuh kesini agak lumayan susah. Karena kita perlu visa buat datang ke sini dan perlu support dari Lentur lokal. Jadi aku cantumin buat tur lokalnya di sini. Itu juga diperlukan waktu kalian apply visa. Nanti siapa yang jadiin penjamin kalian buat traveling di sini. So selama ini aku juga nggak pergi sendirian. Aku bareng tur terus selama di sini. Ya, atau kalau kalian pengen tahu, kalian langsung DM aja di Instagram ya. Sekarang aku udah sampai di hotel lagi karena aku belum sempat room tour. Jadi aku bakal ajak kalian room tour. Ini aku nginep di hotel namanya Legacy Luxury Hotel di Algeria. Jadi ini kamar mandi pertama. Ya, kamar mandinya bagus banget, luas ya. Di situ ada tempat nabung, terus di sini ada bathtub juga. Luas banget kamar mandinya dan di sini ada lemari. Ada setrika juga di sini. Dan di sini ada minibar. Minibar buat kopi atau ada kulkas kecil juga. Dan ini ada kamarku. Nyaman banget, lightingnya juga enak. Ada kursi buat kerja di sini, tempat duduk, dan view-nya langsung ke hotel sini. Ini hotelnya lumayan gede ya. Jadi aku di lantai 6 dan di bawah sana lobby. Jadi gede banget hotelnya. Sebenarnya ini masih sore, nanti aku pengen ajak kalian buat mungkin keluar atau nanti makan malam kita di bawah. Oke, sekarang jam 5 sore, jadi aku sempat istirahat dulu tadi beberapa jam. Dan aku pengen ke cafe, ada satu cafe yang lumayan bagus. Kalau naik mobil atau ojek, itu cuma sekitar 10 menit, kalau jalan kaki 40 menit. So, aku pesen motor. Aku nggak tahu, tapi di jalanan tadi tuh aku lihat jarang banget motor. Aku nggak tahu ada ojek atau enggak. Cuma kita coba turun yuk, naik transport online. Tadi aku udah tukar duit soalnya. Tapi sini transport agak lumayan mahal sih, kayak cuma 10 menit itu 329. 30.000, lumayan juga ya. Ya udahlah, kita langsung turun aja.
Sebenarnya aku udah pesan ya, tapi dia jauh banget. Jadi sekitar 15 menitan lagi baru nyampe di sini. Dan tadi tuh sebenarnya opsi mobil itu cuma 500 dinar. 500 tuh mahal loh, sekitar 70.000 padahal cuma 10 menit. Tapi aku pengen banget, ini hari terakhir. Jadi aku pilih motor, tadi cuma 420. Beda cuma 100, tapi pengen aja naik motor. Kayak pengen aja. Kayaknya di sini tuh motor lumayan jarang ya, karena sepanjang aku explore kota ini, itu mobil semua guys. Jadi aku nggak tahu sebenarnya regulasi motor di sini tuh kayak boleh atau enggak. Boleh, cuman kayak mungkin terbatas banget. Nggak kayak negara lain kayak di Mesir sebelahnya itu yang banyak banget motor. Udah datang. Jadi aku baru nyampe di kafenya. Ini lumayan jauh, tadi cuma 10 menit dan macet banget untuk naik motor tadi ya. Dan sekarang kita udah sampai di kafenya. Aku udah jam 6 tapi pengen minum latte di hari terakhir di Algeria. Sebenarnya bisa aku jalan dari hotel, cuman jauh banget. Ya ini masih muka tidur karena baru bangun tidur tadi. So masih banyak kerjaan yang pengen dilakuin di sini, jadi nongkrong nggak lama mungkin. Jujur tadi aku minta tanpa gula tanpa sirup, tapi dikasihnya kok manis banget. Ini kayak kopi sachet jujur. Tapi enak kok, Anet. Jadi aku udah balik di hotel dan sekarang lagi mau cari makan. Let's go kita lihat makanan di hotel. Ini banyak banget sih. Salad terus, ini ada singkong, minuman, sama roti-rotinya banyak banget. Kemarin aku udah makan sih, jadi banyak banget. Makanannya enak-enak, asli. Sama nih rotinya lengkap banget. Kita lihat lauknya ini, ayam cuy. Terus, iga cuy, iga sapi. Ikan cuy. Sama nasi kuning, kentang. Sebenarnya aku masih agak kenyang, cuma kita makan aja ya. Ini ada nasi kuning, ada iga. Kemarin itu ada iga juga sebenarnya, cuman emang lembut banget iganya. Terus ada kayak apa ini, tortilla sama nasi kuning. Aku penasaran sama nasi kuning ya sih. Mari makan. Nasinya tuh pakai beras yang panjang-panjang gitu loh. Tapi ini ada iga. Enak banget. Selama 2 hari di sini, makan sini tuh masih masuk lah. Kayak
kayak Timur Tengah kan, tapi nggak hambar banget dia. Masih flavorful dan enak banget. Ini series terakhir di Algeria, jadi lumayan panjang ya. Jadi ya, terima kasih udah nonton sepanjang ini. Ini pasti di menit-menit akhir. Tortillanya isi ayam. Enak tau. Oke, aku udah balik lagi di hotel setelah seharian ini full banget. Kita explore Algiers, ibu kota Algeria. Terima kasih udah nonton. Ini 2 series Algeria, semoga bisa menjelaskan ke kalian tentang Algeria dan gambaran situasi kota ini. So, next kita bakal pindah negara lagi. Aku harap kalian terus ikuti petualangan aku karena masih panjang petualangannya. Thank you for watching, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.